Pembahasannya akan kita mulai. Yang pertama kali kita berbicara keselamatan adalah yang utama dibanding keindahan dan kenyamanan lainnya. Sekali lagi, keselamatan adalah utama bagi pengendara di jalan raya. Jangan sampai terjadi seperti gambar video berikut ini. Yogyakarta adalah daerah kunjungan wisata mancanegara selain Pulau Bali. Semua pecinta kue Nihilris Kue pasti sudah mengenal daerah wisata unggulan di Vitambukan. Apakah di bulan Mei akan mengunjungi Parangtritis di Yogyakarta? Mari kita simak berikut ini. Catatan atau nilai-nilai sejarah seperti di Jembatan Kretek atau Jembatan Parangtritis, semua jembatan-jembatan ada itu memiliki Nah, kalau ini kita sekarang nilai lurus sejarah. ke Jembatan Kretek. Gimana? Cerita ini aja dulu Jembatan Kretek. Itu Jembatan Kretek. Jadi sebelum Jembatan Pundong yang tadi yang baru itu di sana, itu kita kalau misalnya mau ke Pundong sini lewat Jembatan Kretek ini. Ya, itu sungainya tadi yang Sungai Kaliopak tadi, ya yang tadi kita di sana lihat. Itu dulu jembatan itu waktu zaman penjajahan cerita buyut sih ini. Cerita buyut. Jadi kalau misalkan mau nyebrang itu sebelum ada jembatan itu harus menyusuri sungai. Cerita itu tidak menarik bagi wisatawan dibanding cerita Nyi Roro Kidul. Di lokasi ini, untuk berkunjung ke Petapaan Nyi Roro Kidul perlu akses jalan dan jembatan yang memadai. Jembatan barunya ya. Coba jembatan Robo diunjukin itu. Terus cerita lucunya Mbah itu beli garam ya, 1 karung atau bopong lah di. Ini jembatan roboh yang tadi diceritakan. Tuh. Oke, kita lihat dulu. Ini. Jadi kalau pasirnya dikeruk terus, digali. Mudah-mudahan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dulu jembatan itu ini satu-satunya jembatan karena pasirnya digali, akhirnya roboh. Tuh, ini robohnya tuh agak ngeri juga nih. Ini Tuh yang tadi, yang kiri itu jembatan barunya. Mana? Itu yang tadi. Oh iya, sebelah kiri. Ya, tapi ini ngeri sampai gemeteran begini. Karena kamu udah tua tahu. Kalau udah tua begini gemeteran tahu. Emang kamu. Kita lihat jembatan itu bekas tiang. Nah, itu bekas tiang yang. Oh, bekas tiang yang ini. Nah, itu tadi. Jembatan ini dahulu sarana menuju Gua Jepang yang sangat banyak di lokasi ini. Kok banyak gua militer? Sebab para penjajah datang ke suatu daerah itu melalui pelayaran. Dan Parangtritis itu berada di bibir samudra Indonesia yang luas. Para serdadu Jepang muncul dari laut ini. Kelihatan jauh masalahnya. Oke. Sebelah sana jembatan Kretek, ini jembatan Pundong. Oke. 70-an atau 70-an itu. Ini belum ada dulu tuh jalan jembatan yang sana itu tadi. Ini baru ini jembatan ini. Enggak, yang baru mah yang jembatan Pundong. Ini mah jembatan ini lama, udah dari tahun sebelum. Nih. Kalau tadi dari ya bawah, ini dari atas. Nah kalau sekarang ini mah udah. Ini pasirnya ternyata masih dikeruk ya? Iya, masih dikeruk ini. Cuman sekarang dikeruknya kayaknya pakai beginian, pakai alat beginian. Padahal kalau dikeruk di sini itu jembatan Kretek di sana itu karena enggak, jembatan yang sana yang ambles itu. Nanti di sebelah sana kalau mau lihat ada bekas jembatan tapi ambruk di sebelah sana. Ini pasirnya cara angkutnya begini ya? Kalau dulu mah nggak begini. Kalau dulu itu pakai, karena dulu mah masih cetek, ini mah kan udah dalam semua. Cuma naik ke situ, naik doang. Enggak bahaya. Nggak, cuma naik doang. Nggak bahaya, ini dalam. Dulu mah itu kan pasir aja segitu nggak apa-apa. Nggak ngeri. Dulu di sini mah ini masih sungai dulu, cuman sungai bagian cetek. Nah, kerbau dimandiinnya tuh di sini. Bagian ceteknya, karena kan sebelah sana bagian dalam. Hanya tinggal menunggu waktu. Orang Yogyakarta itu kreatif. Kubangan air saja jadi area rally mobil kuno seperti ini. Pengangkut pasir ini bisa saja kelak jadi arena wisata unik di Parangtritis ini.
seperti bunga eceng gondok di sulap jati wisata bunga sakura. Dan itu hanya ada di Yogyakarta. Parangtritis, pantai Parangtritis. Yang mana? Sini. Apa namanya? Parangkusumo. Ini ya. Ini Parangkusumo. Kan ada batunya dulu. Ada ini di dalam sini, di dalam ini. Nih. Oh, sekarang di pagar. Di pagar. Nih, di dalam pagar ini nih. Tuh batunya. Ini dulu sejarahnya tempat pertemuan Nyi Roro Kidul dengan Hamengkubuwono. Mistis ya. Ya. Biasanya suka ada sesajennya. Ini adalah kisah legendanya yang berhubungan dengan budaya Hindu dan Buddha. Tempat petapaan yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Sandalnya ke bawah air, ke bawah arus sungai. Ada selokan kecil kan waktu itu ya? Iya, ini bagian cetek, bagian ceteknya. Kalau nggak salah, kalau nggak salah sebetis, tinggi airnya sebetis. Terus cuci sendal, terus si hanyut, dia mau ngambil, pas mau ngambil dia jeblos ke kubangan pasir itu. Kecelakaan manusia hanyut di lokasi ini sering dihubungkan dengan budaya tumbal Nyi Roro Kidul, menarik untuk bahan dongeng. Jila bikin apa Jila? Udah seperti ini. Sebenarnya ada bagusnya, jadi nggak bakalan banjir. Sunrise-nya bagus loh. Iya. Mau lihat sunrise dari laut yuk, dari pantai Parangtritis. Pasir putih, perahu, kuda roda, sesajen, wangi kemenyan, aneka bunga, wayan, batik, gamelan, pakaian adat, dan sebagainya. Rizky sangat cocok syuting di lokasi ini. Tentu saja dengan tema cinta. Pada tahun 1977-78 di pantai ini banyak sekali nenek-nenek tua yang berjualan kelapa muda. Alasannya apa? Supaya terhindar dari mara bahaya. Kenapa sekarang menjadi tidak ada nenek-nenek tua yang jualan paksa di sekitar sini? Ternyata yang jualan kelapa muda di daerah sini dulu itu, yang konon katanya berhubungan dengan Nyi Roro Kidul, itu pendatang-pendatang dari negeri yang sangat jauh memanfaatkan isu tentang Nyi Roro Kidul, di mana Nyi Roro Kidul itu ada di lautan ini, tidak boleh pengunjung mempergunakan baju hijau. Tapi ternyata di sini tidak jadi masalah. Tuh yang baju hijau banyak. Kemudian tidak boleh membelakangi pantai. Dilanggar, banyak yang membelakangi pantai. Ternyata di sini lumrah ya, tidak jadi masalah. Nah, isu-isu yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul dihembuskan oleh orang-orang penduduk di luar Parangtritis, di luar Jogja, berdatangan di sini untuk mengais rezeki, menjual ketakutan bahwa Nyi Roro Kidul itu akan murka jika ada orang memakai baju warna hijau. Ini baju warna hijau. Penjual kelapa mistik kini sudah diberangus dan hilang. Tidak jadi masalah. Nah, tapi sekarang beralih usaha-usahanya untuk orang yang bermodal, seperti tampak itu mobil ya, ada kendaraan yang bisa disewa di sini. Biasanya ada sepeda, ada permainan-permainan, ada kuda. Seperti tampak di ini ada kuda ya. Nah, kita lihat nih ada kuda. Kalau dulu yang bisa mengais rezeki di sini itu adalah orang-orang kecil seperti nenek-nenek yang dari luar Parangtritis itu, tetapi yaitu menjual mistis yang boleh dikatakan musyrik ya. Nah, kalau sekarang kalau ingin berusaha di sini harus berkoordinasi dengan dengan pengelola wisata, berbagi rezeki. Salah satu diantaranya punya modal memiliki kuda. Nah, seperti ini ya, memiliki kuda. Mana sih kaji di sini? Katanya di sini. Iya, di sini.
latihan pasir. Bangsa kita melihat udah dibikin gapura begini, pakai tulis-tulisan. Katanya yang syuting Agnes Mo juga di sini, video klip apa ya lagunya? Iya. Syuting siapa? Agnes Monica. Maka ada bakso kerikil, tapi di sini kosong ya. Ini nggak ada baksonya ya. Ini hanya roda. Padahal motornya masih aktif loh. Tapi ini tidak ada jualannya. Yang ada di sini mulai aktif itu permainan seperti mobil-mobilan. Nah, yang kita tuju ini, kita lihat dulu ya, mobil-mobilan. Emang mengasihkan sih kalau di sini naik kendaraan seperti ini. Warnanya juga menarik ya, ada yang kuning. Kan? Menarik. Banyak di sini tuh. Di ujung sana juga ada. Oh, lebih banyak lagi. Pada ini baru jam 6 ya. Sudah rame. Yang dibingungkan di sini itu banyak roda-roda motor, tapi tidak ada jualannya. Ini berjejer tuh. Ini kita coba lihat, ini bakso ya. Mungkin motor bekas ini hanya hiasan pengganti kaki meja. Mereka jualannya mulai siang hari. Motor bekas ini disusun berjarak teratur, tampak indah. Motor ini tanpa plat nomor dan diduga mesinnya tidak berfungsi. Itulah kreatifnya orang Yogyakarta. Sungainya itu sering dikeruk, akhirnya bangunan jembatannya pada roboh dan roboh begitu. Walaupun bangunannya itu megah dan pada saat itu dianggap bangunan paling kokoh, tapi seiring waktu karena pasirnya dikeruk, akhirnya tumbang-tumbang juga. Maka akhirnya muncullah larangan untuk tidak mengeruk pasir yang ada di dasar danau. Semua keluarga dari bahaya ya, bahaya sekali, bahaya sekali. Semua keluarga sudah pernah diajak ke sini dan mereka semuanya sudah jadi almarhum. Alhamdulillah. Disarankan bukan hanya Kueni yang diajak Haris Kui ke lokasi ini. Di bulan Mei tahun 2024 nanti, Papa Klinik dari Yogyakarta dan orang tua bisa diajak berbahagia. Yakin sponsornya Papa Klinik lagi kok. Jadi kita itu ada sebuah kepuasan ketika orang tua kita yang sekarang sudah almarhum itu sudah diberi kesempatan. Saatnya kaum milenial mengajak wisata orang tua yang sudah sepuh untuk tafakur di alam yang indah. Nanti budaya menghibur orang tua saat kalian sudah tua akan diteruskan oleh cucu dan cicit. Itulah model bersyukur dan berbakti. Orang tua yang beranak banyak sering menunggu suasana anaknya sudah dewasa. Dan saatnya orang tua berbahagia. Kan bahwa akan berbahagia ketika nanti anak-anak sudah besar. Sini, ini kenapa basah gitu? Lihat ke sana. Sini dulu, lihat ke sana. Dada aku basah di sini dong. Sini dulu. Aku basah. Kita bilang di sini berdiri di sini. Biar gambarnya ada di situ. Ayo mobilnya pas pengen lihat sama-sama. Dampak cerita legenda itu kan tidak boleh membelakangi pantai. Ya seperti itu karena membelakangi. Tapi kan mistis, katanya Nyi Roro Kidul marah kalau membelakangi katanya. Padahal intinya mah bukan begitu. Kalau membelakangi ketika ada gelombang besar, nggak kelihatan kan, datang tiba-tiba ya seperti ini. Kami kelihatan gila. Suka angin ntar.
Sayang zaman dulu kan nggak ada video ya. Boro-boro ya membuat video. Foto aja dulu harganya mahal sekali. Sayang foto-foto waktu saya kecil dulu di pantai ini itu sekarang tidak ada ya. Maklum. Di era persaingan global, agar wisatawan berani datang dan berani royal membelanjakan hartanya, perlu umpan yang cocok dengan isi kantongnya. Bagi turis yang datang itu, tidak terasa memiliki harga yang mahal jika memenuhi kebutuhannya. Promosi wisatawan lewat aplikasi yang digandrungi milenial sangat dibutuhkan, seperti lewat karya Harris Kui atau lewat Koeni. Perawatan area wisata, mulai dari kebersihan, keindahan, keamanan berkendaraan di jalan, keamanan di lokasi wisata, menu makanan dan oleh-oleh. Semuanya itu bersaing di seluruh dunia. Sayang sekali banyak sampah plastik bekas pelindung baju di tempat wisata Yogya. Padahal sponsor Haris ke Vietnam itu dari Yogyakarta. Pasir yang ada di dasar danau atau di dasar sungai tadi. Nah, di samping itu jembatan yang dilalui itu kadang-kadang bisa menggugah suatu perasaan karena di bawahnya sungai yang meluap. Kalau hujan besar itu tidak mungkin orang bisa selamat kalau terjun ke sungai dalam keadaan meluap tersebut. Dan inilah yang terjadi. Nah, di samping itu yang namanya jalan raya ya, yang utama itu adalah keselamatan. Sekali lagi, jalan raya di samping nyaman, yang paling utama itu adalah keselamatan. Jangan sampai terjadi seperti yang kita tonton berikut ini. Mari kita simak kisah gaib berikut ini. Dunia gaib bisa dimasuki oleh manusia tertentu. Siapakah itu? Jin tuh, banyak suara-suara kan? Nah, dengar, ramai sekali kan? Itu makhluk gaib. Nanti setelah di rumah akan dijelaskan semuanya. Sekarang dirahasiakan dulu. Sebenarnya aku bingung. Tapi ini kok masuk ruangan. Gara-gara memegang pintu gaib, kini tiba-tiba ada di masjid besar bernama Masjid Ar-Rosa. Ada apa di sini? Kita pura-pura tidak ada yang aneh. Ternyata amanat dari yang gaib agar admin memberitahu para pemudik bagi yang arah Jawa Tengah atau yang ke Jawa Timur agar istirahat dulu di lokasi ini. Amanat gaib untuk jaga kesehatan dan kondisi badan di sini. Video ini, kita bahas dulu jalur kontraflow, yaitu jalur yang arus lalu lintasnya berlawanan arah dengan jalur sekitarnya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan? Ya, Masya Allah. Ya. Seru banget ya. Oh, hati-hati. Ruangan itu tempat terhimpun semak belukar itu ruangan ternyata. Saya harus keluar dari tempat ini tanpa diketahui oleh anak-anakku. Ini pintu. Pokoknya ini harus dirahasiakan. Tolong netizen jangan ribut. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Dia tidak pernah tahu ya. Tidak boleh tahu. Makhluk dan alam gaib itu ada. Tetapi jika dianggap sebagai klinik atau mistis itu yang berbahaya. Makanya anak-anak tidak boleh diberitahu kalau saya pernah terjebak di sini. Sungainya kayaknya itu deh, setelah sawah ini deh. Setelah apa? Mudah-mudahan dia tidak tahu kalau Ya, ini tadi saya salah. masuk ruangan gaib itu. Yuk kita coba dulu lah. Apa? Tapi aman nggak itu motor ya? Dikunci nggak? Dikunci sih. Aman lah. Kelihatan nggak kalinya? Ada di bawah. Oh iya, ternyata kalinya di sini nih, kali ini. Benar kali kan? Nah iya. Cuman kita coba. Ini kan baru udah beda banget. Dulu di sini tuh ternyata kalinya dia tidak sadar kalau ini adalah dunia gaib. Tanpa ketakutan. Kalau dia tahu ini dunia gaib, pasti lari. ilalangnya tinggi, jangan takut ada ular. Oh ya, Nggak mau, udah jangan. begini ya. Barangkali ada jalan lain. Enggak. Dulu itu ini tuh tambang pasir. Terus coba ceritain. Tambang pasir. Jadi kita bisa main ke sungainya. Kalau sekarang mah itu udah nggak bisa main ke sungainya, itu sungainya dalam itu.
Nih. Nah, di sini nih, di daerah sini, dulu sih tawang pasir, terus jadi kayak ada kubang-kubangan gitu. Nah, Isti masuk jeblos ke kubangan. Dan sini airnya Air itu kayaknya dulu sama sini deh nih. ini airnya dalam banget itu. Nah, iya, sekarang udah kayak begitu. Kalau dulu itu kayak kali cetek gitu loh. Tapi ada tambang pasirnya, ada galian-galian pasir gitu. Kepada para netizen penonton video ini, kalau tersesat seperti itu, duduk kemudian berdoa, bacakan surat basmalah, ayat kursi, surat falak, anas, seperti ini ya. Yang perlu kita jaga ini, jangan sampai anakku namanya Rizky ini tidak boleh tahu kalau ini sebenarnya berada di dunia gaib. Sekarang saya akan keluar dari dunia gaib ini supaya langsung menemukan tempat pasir waktu adiknya dulu tenggelam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan sampai ada waktu terbuang sia-sia. Semoga ada yang tergugah dengan konten ini. Kan yang dibawa ke akhirat itu diantaranya ilmu yang bermanfaat, harta di jalan Allah, dan doa anak soleh. Beragam, seperti tampak di gambar ini. Mudik atau pulang kampung menjelang lebaran nampaknya akan jadi kenangan unik. Sudah sambil memperkenalkan masjid. Saat kelak di alam kubur, karya ini bisa menggugah netizen untuk beribadah di sini agar pahalanya mengalir ke kuburan. Jalan-jalan kemana berupaya untuk salat di sini karena rasa penasaran gara-gara nonton konten ini. Itu salah satu diantaranya. Saya juga nanti kan dapat pahala karena ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ini sengaja keliling-keliling masjid supaya tahu bahwa masjid ini unik bentuknya. Biasanya kan atap itu moncong ya. Kalau ini atapnya tuh seperti itu. Indah sekali arsiteknya ya. Dan tadi di seberang sana kita keliling. Ini mengitari masjid ya, Masjid Ar-Rajak. Ini areanya area untuk tempat wudhu wanita ini. Di depan masjid ini ada tempat jajanannya, itu bentuk kotak-kotak balok-balok seperti ini. Dan ada tempat istirahatnya begitu. Bentuk bangunannya untuk kantinnya segi empat ya, lihat segi empat, unik memang. Mungkin hanya ada di area ini yang saya temukan bentuk kantinnya unik. Kita coba dulu ke seberang. Di sini kok ada apa ini? Jujur saja, sebenarnya aku bingung. Tapi ini kok masuk ruangan? Ini pintu ya? Oh, jendela. Oh. Ini pintu masuk ya? Ini coba. Oh, naik doang. Ya, ini dalam. Dulu mah itu kan pasir aja segitu nggak apa-apa. Dalam ruangan. Ya, dulu di sini mah ini masih sungai dulu, cuman sungai bagian cetek. Nah, kerbau dimandiinnya tuh di sini. Bagian ceteknya, karena kan sebelah sana bagian dalam. Nah, sini bagian ceteknya, cuman di sini tuh dulu itu banyak lubang-lubang bekas kerukan pasir begini nih. Nah, di kubangan itulah si kerbau itu dimandiin. Isti ngedeketin kerbau yang dimandiin gitu. Terus mau nyuci sandal juga, kalau nggak salah sandalnya kotor kan, kena pasir. Tahu-tahu kejeblos ke sandal ya Mas? Iya, diceritain doang. Mas di Isti sama Rocky apa ya? Enggak, Mas Rizky sama Mbak Isti doang.